Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Sopiana, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Bumi Silampari Lubuk Linggau, semester 2, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 telah kita ketahui adalah masalah yang terbesar yang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Masalah yang terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, oleh seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Berbicara tentang COVID-19, terlintas di benak kita, apa sih COVID-19? Apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan apa yang dimaksud dengan virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang terinfeksi oleh virus ini disebut dengan COVID-19. Corona bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan, pneumonia akut, bahkan kematian. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus baru dari coronavirus yang bisa menular ke manusia, dengan cepat menular ke manusia, yang bisa menyerang siapa saja, dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu yang menyusui. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah seluruh Cina dan beberapa negara dunia. Dan sekarang sudah kita ketahui lebih dari 200 negara yang terinfeksi virus ini dan wilayah di seluruh dunia. Ada dugaan bahwa virus corona ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia melalui dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup ludah dari orang yang terkena COVID-19. Misalnya seperti ini. Dalam suatu perkumpulan terdapat beberapa orang dan kita tidak mengetahui salah satu dari orang ini terinfeksi COVID-19. Ketika saat itu seorang yang terinfeksi COVID-19 ini tidak sengaja batuk atau bersin dan kita menghirup udara atau terkena percikan ludah dari orang yang terkena COVID-19, itu bisa menyebabkan penularan COVID-19. Yang kedua, memegang mulut dan hidung sebelum mencuci tangan ketika kita selesai berinteraksi di luar. Misalnya ketika kita sudah memegang sesuatu, baik itu hewan, benda yang menurut kita yang tidak bersih, terus dengan tidak sengaja kita memegang mulut dan hidung, itu juga bisa menyebabkan terkena COVID-19 atau virus corona. Yang ketiga, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19, misalnya bertemu atau berjabat tangan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang infeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Bahkan banyak pula terdapat gejala-gejala yang tidak menunjukkan sama sekali. Infeksi corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderita mengalami flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan bahkan sakit kepala. Atau gejala infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk yang mengeluarkan darah, sesak napas, nyeri dada. Namun secara umum, gejala yang bisa menandakan infeksi virus corona itu yaitu adalah demam,
Misalnya demam dengan suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius. Kedua, batuk. Dan ketiga, sesak nafas. Menurut penelitian, terinfeksi virus corona dapat muncul dalam waktu 2 hari bahkan sampai 2 minggu setelah berpaparan dengan orang yang terkena penyakit yang terinfeksi virus corona. Terus, ketika kita telah mengetahui tanda-tanda bahwa terinfeksi COVID-19 atau virus corona, kapan kita harus periksa? Kapan kita harus ke dokter untuk mengetahui lebih jelas apakah kita atau bahkan orang di sekitar kita ini benar-benar terinfeksi virus corona atau sekedar gejala-gejala yang lain. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui berbagai ciri-ciri infeksi virus corona atau COVID-19, segeralah ke dokter. Bila kamu dan anggota keluarga mengalami gejala infeksi COVID-19 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terutama jika gejala itu muncul 2 minggu setelah kita berinteraksi dengan seseorang yang terinfeksi virus corona, dan di daerah yang memiliki kasus tersebut atau berinteraksi dengan penderitanya langsung. Bila kamu dan keluarga mungkin berpapasan virus corona namun tidak mengalami gejala-gejala tersebut, maka hendaknya kita langsung tanyakan ke rumah sakit, puskesmas terdekat. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa diri. Cukup dengan di rumah selama 14 hari. Membatasi kontak dengan orang lain. Pengobatan virus corona, infeksi virus corona atau COVID-19 sampai saat ini memang belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan infeksi dari virus ini. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini dapat dicegah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya, ketika kita di dokter, ketika kita berada di rumah sakit, memang suatu rumah sakit belum menemukan sesuatu yang pasti apa obat dari penyakit ini. Namun, dokter ataupun pihak rumah sakit ini bisa melakukan beberapa pencegahan, antara lain yaitu dengan merujukkan ke rumah sakit yang lain, rumah sakit mungkin yang lebih besar, rumah sakit yang lebih cukup alat, merujuk pasiennya ke rumah sakit yang lebih memadai, mempunyai fasilitas untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, memberikan obat penawar rasa sakit, misalkan pada pereda demam, penurun panas, nyeri, sesuai dengan anjuran dan sesuai dengan kondisi yang dideritakan oleh penderita penyakit ini. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Empat, menganjurkan penderita COVID-19 ini banyak minum air putih dan menjaga kadar cairan tubuh. Pencegahan virus corona sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau pencegahannya. Yang terbaik adalah dan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan kamu terinfeksi virus corona. Agar terhindar dari infeksi virus ini, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hindari berpergian jauh dan keramaian. Jika memang tidak mendesak, usahakan tidak keluar dari rumah. Yang kedua, gunakan masker saat berpergian dan berinteraksi dengan orang banyak atau tengah berada di dalam keramaian. Yang ketiga, rutin cuci tangan. Rutin cuci tangan ketika kita selesai memegang sesuatu atau ketika kembali dari luar.
cuci tangan dengan sabun yang mengandung alkohol. Yang keempat, jangan menyentuh mata dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang kelima, hindari kontak dengan hewan. Dan yang keenam, tutup mulut dan tisu ketika bersin. Kemudian buanglah tisu yang telah digunakan. Yang ketujuh, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, bahkan pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan lingkungan. COVID-19 atau virus corona memang adalah virus yang sangat mudah menyerang sistem tubuh yang lemah misalnya. Dan terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan kematian. Setelah kita ketahui di Indonesia yang meninggal akibat infeksi virus corona ini, dengan daya jangkitnya yang begitu cepat, penyebab kondisi yang darurat, jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif terinfeksi virus corona ini terus meningkat. Terus sekarang kita masih tidak percaya, masih tidak peduli. Stop penyebaran corona dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah. Jika tidak mendesak, diamlah di rumah. Tidak usah keluar. Jaga jarak. Social distancing ini tidak bisa kita lakukan secara sendirian. Jaga jarak sosial ini harus dilakukan secara bersama. Karena berada di keramaian, kita akan mengalami risiko yang sangat berbahaya. Kita akan beresiko tertular. Dan juga yang nantinya dapat menyebabkan menularnya ke orang lain juga. Dengan itu, mari kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Mari sama-sama kita memutuskan mata rantai agar kita tidak terjangkit COVID-19, agar kita terhindar dari wabah penyakit yang sangat berbahaya ini. Mari kita lakukan pencegahan dengan berbagai upaya yang telah disebutkan tadi. Menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan tubuh, olahraga yang cukup, makan yang teratur. Dengan kurangi berinteraksi di luar. Tidak usah berada di keramaian jika itu memang tidak penting. Ayo, kita bersama-sama mencegah corona. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, agar kita dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya ini. Nerapkan sistem di rumah saja. Mari kita di rumah saja demi mencegah corona, demi memutuskan mata rantai corona. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.